Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Nah, di konten kali ini saya akan membahas lanjutan tentang toksisitas. Tapi kali ini lebih kepada orang toksik atau orang yang beracun atau orang yang bisa menularkan aura negatif kepada orang lain, ya. Sebenarnya sih semuanya memiliki energi toksik atau bisa disebut juga orang toksik. Tapi kita bisa menjadi orang toksik kepada orang tertentu saja. Jadi misalkan gini, kita menghadapi si A, bisa jadi kita sebagai healer, sebagai penyembuh, ya kan, sebagai pemberi pencerahan, sebagai pemberi aura positif. Tapi di sisi lain, kita bisa menjadi seorang yang toksik atau memberikan energi negatif kepada orang lain. Nah, bisa dipahami kan? Jadi ibaratnya apa ya? Ya kita itu bisa menjadi siapa saja tergantung orang yang kita hadapi gitu kan. Dan kita tidak akan bisa mencegah orang toksik itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Karena orang toksik dihadirkan ke dalam kehidupan kita itu untuk kita mengambil pelajaran, ya kan? Nah, jadi kan nggak mungkin misalkan orang itu tuh toksik, misalkan suka marah-marah, mulu kerjaannya marah-marah, misalkan. Kita nggak bisa mencegah gitu loh, orang itu memang Allah takdirkan untuk hadir ke dalam kehidupan kita gitu kan. Jadi bagaimana caranya eh, orang toksik itu bisa menjadi orang yang positif, misalkan bisa jadi orang yang tidak memberikan aura negatif. Ya caranya kita mengasihani orang itu, kita harus kasihan gitu kan. Jadi dalam hati kita itu ucapan, ya Allah kasihan amat sama orang itu, kok kerjaannya marah-marah, mungkin orang itu nggak bahagia, mungkin orang itu banyak penderitaan di masa lalu sehingga menimbulkan energi toksik di dalam dirinya dan mengeluarkan energi toksik itu ke hadapan kita gitu kan. Jadi kita jangan membenci, kita jangan menghina ataupun apa sih disebutnya tuh, jangan maido gitu loh, jangan maido gitu ya, jangan komplain gitu. Karena memang adanya orang itu sudah dihadapkan di hadapan kita dan terjadi perbincangan ataupun terjadi interaksi, berarti itu kan emang udah bagian kita yang harus terjadi kan. Nah, makanya jangan sekali-kali kita membenci atau misalkan maido gitu kan. Justru kita harus kasihan gitu. Ya Allah, kasihan amat gitu kan orang ini gitu kan. Nah, terus eh, apa namanya? Jadi orang itu misalkan marah-marah tuh sama kita kan. Ya udah biarin aja marahnya, entah karena memang dia curhat, entah karena memang dia benci sama kita atau memang marahin kita gitu kan. Nah, caranya itu selain kita mengasihani, selain kita tidak maido gitu kan, juga kita doakan, ya kan? Kita doakan gitu kan, ya Allah, berilah kesabaran sama orang ini, berilah ketabahan sama orang ini gitu. Jadi dikondisikan dengan masalah yang ada ya. Misalkan dia marahnya itu karena apa dulu gitu kan, entah itu marahin kita atau memang dia karena curhat, ada sesuatu yang membuat dia marah, tapi pengaruh faktor eksternal gitu kan, faktor dari luar gitu. Nah, jadi kita kondisikan semua itu, dan perlu diketahui bahwasannya kita tidak akan bisa mencegah orang toksik hadir di dalam kehidupan kita, karena itu adalah untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya, ya kan. Jangan jauh-jauh deh seorang murid misalkan curhat sama gurunya begini begini begini,
Nah, berarti kan seorang murid itu kan sedang memberikan energi toksik kepada guru kan. Karena seorang guru itu memiliki energi positif yang banyak, memiliki energi healer, energi penyembuhan, maka seorang guru itu bisa menyalurkan energi positif kepada muridnya. Makanya kadang-kadang kalau habis curhat itu sama guru atau sama orang yang lebih dituakan sama kita ya, karena keilmuannya, karena status kedudukannya sebagai apa gitu, apa sebagai guru lah, jangan jauh-jauh. Jadi nanti kita itu kan bisa abis curhat itu kan mendapatkan kedamaian, ya kan? Mendapatkan kedamaian gitu, mendapatkan ketenangan gitu. Nah, berarti kan kita sedang membuang energi toksik kepada guru itu, dan sebaliknya guru itu juga memberikan energi penyembuhan kepada orang toksik itu. Nah, jadi mengapa seorang toksik bisa dipertemukan dengan seorang yang memiliki energi healer, energi penyembuhan, ya, untuk mengambil pelajaran dan untuk penyembuhan. Jadi ini tentang toksik ini maknanya luas ya, makna luas gitu. Jadi makanya saya bawakan konten itu walaupun tentang energi toksik, tapi tetap pembahasannya berbeda gitu. Jadi intinya pelajaran yang kita ambil dalam pembahasan ini adalah kita tidak bisa mencegah ataupun menghalangi orang toksik hadir ke dalam kehidupan kita, karena kita harus mengambil pelajaran di dalamnya ya. Mohon maaf kalau saya ngomong suaranya agak kenceng bagi HP-HP tertentu yang sudah kualitasnya bagus atau misalkan yang volumenya sudah besar. Jadi saya ngomongnya kayak teriak gitu ya, karena memang sebagian HP-nya itu ada kendala, katanya suara saya kecil, nggak jelas gitu. Jadi kalau mau dengerin tuh harus ditempelin ke kuping gitu. Makanya saya ngomong sekarang agak keras ya, agak teriak, agak kenceng, bukan karena saya marah, tapi biar jelas suaranya. Baik, segitu aja dulu ya. Kita sama-sama belajar ya. Sama, kita semua ini memiliki energi toksik, semua orang memilikinya. Jadi jangan berkecil hati atau jangan tersinggung atau jangan marah karena saya membawakan konten ini. Kita sama-sama berbenah diri, berbenah jiwa, dan sama-sama belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.